Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kawan-kawan subscriber dari Dawe Ulama 41. Alhamdulillah, pada kesempatan ini semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke kawan-kawan, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang karomah dari wali yang sangat terkenal, yaitu Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo adalah seorang tokoh wali Songo, dikenal sebagai wali yang sangat dekat dengan muslim di Pulau Jawa karena kemampuannya memasukkan pengaruh Islam ke dalam tradisi dan budaya Jawa. Makamnya berada di Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. Masa hidup Sunan Kalijogo diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Dengan demikian, ia mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit, yaitu ketika Majapahit berakhir pada tahun 1478. Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, dan Banten, bahkan juga Kerajaan Pajang yang lahir pada tahun 1546. Serta beliau juga dalam lingkup awal kehadiran Kerajaan Mataram, beliau juga menemui, yaitu di saat itu Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Panembahan Senopati. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijogo. Terkait asal-usulnya ada beberapa pendapat yang berkembang. Pendapat pertama menyatakan Sunan Kalijogo orang Jawa asli keturunan Adipati Wengker Ponorogo, yang juga ayah dari Arya Wiraraja. Pendapat ini didasarkan pada catatan historis Babat Tuban dan data keluarga besar keturunan Sunan Kalijogo. Di dalam babat tersebut diceritakan Arya Teja alias Abdul Rahman berhasil mengislamkan Adipati Tuban, Arya Dikara, dan mengawini putrinya. Dari perkawinan tersebut, Arya Teja kemudian memiliki putra bernama Arya Wilatikta. Catatan Babat Tuban ini diperkuat juga dengan catatan masyhur penulis dan bendahara Portugis Dom Pires 1468 sampai 1540. Menurut catatan Tom Pires, penguasa Tuban pada tahun 1400 Masehi adalah cucu dari penguasa Islam pertama di Tuban, yakni Arya Wilatikta, dan Sunan Kalijogo atau Raden Mas Said adalah putra Arya Wilatikta. Adapun pendapat yang kedua adalah menyatakan Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab. Nah, pendapat kedua ini disebut berdasarkan keterangan penasihat khusus pemerintah kolonial Belanda Van den Broek yang menyatakan bahwa Sunan Kalijogo adalah keturunan Arab yang silsilahnya sampai ke Rasulullah. Makanya dalam perdebatan nasab-nasab sekarang ini kan ada yang berpendapat Wali Songo itu bukan keturunan Nabi, ada yang berpendapat Wali Songo itu keturunan Nabi. Wallahu alam. Lalu apa saja ilmu atau karomah dari Sunan Kalijogo yang sangat luar biasa? Jadi yang pertama, beliau itu bisa menghilang. Sunan Kalijogo kabarnya memiliki banyak ilmu atau ajian.
Ajian yang konon dimiliki Sunan Kalijogo adalah ajian Waringin Sungsang. Waringin itu melambangkan, kalau diartikan kan pohon beringin, sungsang terbalik. Jadi ini di waktu, kalau di legenda itu kan peperangan antara Brahma Kumbara atau siapa itu kan yang berdampingan dengan Mantili itu, konon katanya itu juga memiliki ilmu Waringin Sungsang. Yang kedua adalah bertapa dalam waktu yang lama. Jadi karamah yang kedua yaitu beliau dapat bertapa dalam waktu yang lama. Zaman dulu bertapa adalah hal biasa yang dilakukan. Nah, konon hal itu juga dilakukan Sunan Kalijogo dengan waktu yang cukup lama. Namun demikian, dia tetap memperhatikan masyarakat, salah satunya untuk belajar bertani. Yang ketiga adalah sholat Jumat di tempat yang berbeda. Sunan Kalijogo adalah pendakwah yang menyisipkan budaya dan kesenian untuk memperkenalkan Islam. Kabarnya dia juga memiliki kesaktian untuk melaksanakan sholat Jumat di dua tempat yang berbeda. Kedua tempat itu adalah di Jawa dan Mekah, Arab Saudi. Di sisi lain, hal tersebut sangatlah mustahil dilakukan. Jadi pernah dahulu itu ada yang mungkin kesaksian dari masyarakat bahwa di samping sisi di saat itu Sunan Kalijogo sholat Jumat di Jawa, di sisi lain jasadnya itu juga ada di Mekah. Jadi kalau Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Yang keempat adalah mengubah tanah menjadi emas. Diceritakan kesaktian Sunan Kalijogo adalah mengubah tanah menjadi emas. Konon hal itu diperlihatkan kepada Ki Pandan Aram yang menjalankan pemerintahannya dengan congkak atau sombong. Saat itu Sunan Kalijogo mencangkul tanah di depan Ki Pandan Aram, lalu diambil, berubahlah tanah itu menjadi emas. Yang kelima adalah mengubah beras jadi pasir. Karomah Sunan Kalijogo lainnya adalah mengubah beras menjadi pasir. Hal ini dibuktikan karena masyarakat sangat sedih dengan rakyat di sebuah dusun yang miskin dan kelaparan. Sementara kepala dusun hidup mewah dari hasil jerih payah warganya. Kepala dusun itu tidak memberikan seliter beras pun pada warga yang memintanya, karena karung-karung yang dimilikinya disebut berisi pasir. Kalau di dalam versi cerita itu kan ada di saat pemerintahnya itu membawa karung-karung berisi beras, ada warga-warga di samping jalan itu bertanya, berikanlah sedikit beras kepada kami juragan, ini bukan beras, ini pasir. Mendengar itu Sunan Kalijogo lantas berdoa dan mengubah beras milik kepala dusun benar-benar menjadi pasir. Ya, singkat cerita, setelah sampai rumah ternyata dibuka, karungnya yang berisi beras berubah menjadi pasir. Yang keenam adalah memiliki tubuh yang kuat. Ilmu yang dimiliki Sunan Kalijogo bermanfaat untuk melindungi diri dan orang lain. Konon kalau kesaktian lain yang dimiliki oleh beliau adalah tahan terhadap api. Tubuhnya tidak mempan meskipun seluruh tubuhnya dibakar api panas. Yang ketujuh adalah berjalan di atas api. Orang zaman dulu percaya bahwa salah satu kesaktian Sunan Kalijogo adalah berjalan di atas air. Mitos ini terus berkembang di masyarakat tanah air, khususnya Pulau Jawa. Jadi pada zaman dulu pernah ada yang melihat
bahwa Sunan Kalijogo itu pernah berjalan di atas air. Ini adalah salah satu karomah atau kemuliaan yang diberikan Allah langsung kepada kekasih-kekasihnya. Semoga dengan kita mengikuti jejak kesolehan dari wali-wali Allah, kita juga mendapatkan suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan rahmat di dalam dunia hingga di dalam akhirat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.